Halo teman-teman, ketemu lagi di Mickey Little Pastry. Di sesi kali ini, tips baking bersama Mickey. Sesuai judul ya, aku akan bahas suatu pertanyaan yang cukup sering dibahas teman-teman, khususnya mungkin yang baru belajar, dan juga buat teman-teman yang sudah sudah lumayan sering ya bikin cake. Pertanyaan ini juga sering muncul. Kenapa sih kalau bikin cake bisa jadi bantat? Kita ngomong dulu untuk bantat ini. Bantat yang dimaksud seringkali kalau kita bikin sponge cake atau chiffon cake, itu dia bagian dalamnya, mungkin seperti ini ya. Dan bagian dalamnya itu akan membentuk ada lapisan seperti karet. Jadi seperti ada adonan yang mengendap di bagian tengah-tengah cake. Biasanya kalau dari luar seringkali ciri-ciri yang terlihat jelas itu cake tidak bisa mengembang maksimal, satu. Kemudian bagian tengah ada yang seperti kempes, itu bisa juga. Tapi yang paling jelas untuk bantat dalam artian yang tidak jadi, itu dilihat dari waktu kita belah bagian bawah ada yang seperti ngaret. Kalau masalah cake bagian tengahnya ada kempes, waktu kita keluarkan dari oven dia kempes atau sampingnya seperti patah pinggang, itu ada kasus cerita yang beda. Kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk video kali ini kita akan bahas mengenai cake bantat. Bantat yang memisah, jadi sampai kurang bisa dikonsumsi lah kita bilangnya. Oke, beberapa faktor yang paling sederhana. Pertama kali dari bahan dulu. Bahan pastikan teman-teman pakai bahan yang segar. Seringkali kan kita ngomong sponge cake ya, telur itu dia bahan yang utama untuk pengembangan. Kalau telur teman-teman tidak fresh, dalam artian waktu teman-teman pecah, dia sudah cair, kemudian cair itu ditunjukkan dari kuning telurnya itu, kalau teman-teman pecah, dia nggak bisa bulat, tapi tipis seperti lumer lah, seperti lumer, apalagi kalau kuningnya sudah pecah. Itu biasanya kualitasnya kurang maksimal, tapi masih bisa dipakai. Cuma perhatikan kalau bahannya kurang fresh, bisa juga nanti waktu proses mixing pengembangan hasilnya juga tidak maksimal. Itu dari bahan yang pertama. Kemudian mixing dalam artian pencampuran pengocokan telur ya. Untuk sponge cake kan kita tahu prosesnya yang pertama adalah dari telur kita campur gula, kemudian kita campur tambahan dengan emulsi atau tambahan dengan pasta, kita mixer boleh pakai hand mixer atau mungkin teman-teman pakai stand mixer yang di meja seperti ini ya. Itu nggak masalah sebenarnya. Beda mixer itu dia nggak mempengaruhi ya. Jadi dalam artian kalau pakai hand mixer hasilnya lebih cenderung gampang bantat, atau kalau pakai stand mixer lebih gampang bantat, nggak. Yang lebih penting selama proses pengocokan mixer, pastikan adonan teman-teman itu sampai kental. Kentalnya gimana? Biasanya kalau teman-teman angkat itu adonannya masih meninggalkan jejak. Tapi perhatikan juga beda resep, beda komposisi, dalam artian komposisi putih telur, kuning telur, itu kekentalan juga akan beda. Kita akan bahas nanti ya. Oke, lanjut. Setelah pengocokan telur, bagian yang kedua dengan pemasukan tepung. Seringkali kalau aku sendiri dia dulu waktu belajar pertama kali, waktu masukkan tepung selalu teorinya paling aman itu tepung dimasukkan sedikit-sedikit, terus teman-teman aduk dengan spatula perlahan. Memang benar, mesti hati-hati, tapi ada kelebihan lain. Resep-resep yang kita biasa gunakan sekarang kan rata-rata menggunakan cake emulsi. Nah, cake emulsi ini apa? Cake emulsi ini yang biasanya teman-teman seperti pasta warnanya kuning-kuning. Nah, seperti ini, mereknya macam-macam, ada Sespe, ada Rioto, ada yang star itu saya lupa warnanya, cenderungnya warna kuning, tapi ada juga beberapa yang warnanya putih seperti silver gitu. Sebenarnya semua kurang lebih sama. Fungsi utama dari cake emulsi itu untuk melembutkan, memberi kelembapan tambahan untuk telur. Jadi telur kalau ditambahkan dengan cake emulsi, kita kocok, biarpun telurnya tadi kualitasnya kurang maksimal ya, agak cair,
Kalau teman-teman tambahkan cake emulsi, dia bisa mengentalnya lebih bagus. Itu salah satu fungsinya cake emulsi. Nah, kalau teman-teman di adonan sudah pakai cake emulsi, teman-teman campurkan terigu, itu nggak masalah, teman-teman gunakan mixer, hand mixer atau stand mixer langsung. Tapi seandainya untuk kalau misal bikin seperti spiku kuno ada beberapa resep yang tidak mau menggunakan cake emulsi. Nah, itu kalau aku pribadi lebih menyarankan hati-hati waktu masukkan tepung, lebih aman diaduk manual. Karena kan telur, kenapa resep kuno bisa, resep sekarang kok kurang maksimal ya? Kita teorinya kalau mungkin, ini aku nggak bisa ngomong jelas karena aku bukan peternak ayam dan bukan pedagang telur. Cuman aku belajar dari kualitas telur yang beredar dari dulu zaman aku pertama kali belajar kue sampai sekarang, otomatis kualitas telur itu ada sedikit perbedaan. Kalau dulu mungkin zaman mamaku atau nenekku, kualitas telur bisa mungkin lebih bagus karena pakanan lebih alami atau seperti apa. Nah, itu tanya sama peternak telur. Tapi ya itu, kita kembali lagi ke topik. Selama kondisi adonannya sudah kental, tepung itu teman-teman masukkan. Kalau tanpa pakai emulsi, aku lebih saran pakai balon whisk atau spatula. Tapi kalau misalnya ada cake emulsinya, teman-teman mixer langsung sampai dia tercampur rata. Itu untuk yang bahan kering atau tepung. Lanjut, yang salah satu yang penting adalah pencampuran fat. Fat itu bisa margarin, bisa butter, mereknya bebas. Cuman intinya penggunaan sama. Fat, kalau fat sangat disarankan teman-teman pencampurnya manual. Kalau untuk rumahan, fat itu teman-teman campur adonan dan aduk dengan spatula atau balon whisk, itu lebih aman. Tapi kalau teman-teman untuk industri, kan otomatis pakai skala besar, itu mixernya besar. Teman-teman boleh pakai mixer, tapi pastikan resep teman-teman ada cake emulsi. Satu, itu untuk pengaman. Kemudian kedua, untuk mixer pencampuran saat fat masuk, usahakan speednya paling rendah, jadi diaduk perlahan. Malah kalau ini mungkin teman-teman yang di industri, yang pernah di pabrik atau mungkin di hotel, pasti familiar dengan mengaduk adonan sponge cake dengan tangan. Jadi tangan kita pakai sarung tangan yang panjang, itu diaduk manual dengan tangan, itu untuk aman. Kita ngomong lagi, kenapa aku ngomongnya banyak di fat ya? Karena fat ini yang paling rawan menyebabkan bantat. Kenapa? Karena fat kalau dari telur adonan lain kan kandungan utamanya cenderung air. Fat ini kan minyak, ngerti sendiri, minyak sama air susah gabung. Nah, itu memicunya. Kalau misalnya nggak tercampur rata, seringkali fat atau minyak, bisa minyak goreng, bisa margarin, bisa butter, dia akan mengendap dan menimbulkan lapisan bantat yang kental tadi. Jadi perhatikan yang paling penting, proses pengadukan fat. Jadi teman-teman aduk perlahan, yang penting pastikan rata. Kalau menggunakan baskom atau bowl, pastikan di sudut-sudut bawah ini semua terkena di sendok ya, jangan sampai ada yang kelewat. Oke, terus lanjut untuk fat sendiri. Kalau bikin sponge cake ada dua macam biasanya. Ada satu dilelekan, jadi fat margarin atau butter kita panaskan di teflon, itu bisa. Kemudian fat teman-teman dikocok, jadi margarinnya teman-teman mixer sampai ringan, sampai mengembang, itu juga bisa. Lebih bagus mana? Kurang lebih untuk jumlah sedikit, kurang lebih sama. Tapi kalau untuk jumlah penggunaan besar, kalau teman-teman mengejar volume, lebih disarankan fat atau margarin ini teman-teman kocok. Kalau dikocok, dia bisa menghasilkan cake dengan volume yang sedikit lebih tinggi. Kalau misal teman-teman cari, nggak perlu terlalu tinggi, yang penting biasa biar kelihatan tebel ya, padat, kemudian dimakan masih lembut, teman-teman lelehkan juga nggak masalah. Tapi yang perlu diperhatikan antara leleh dan dikocok, untuk fat atau margarin yang dilelehkan, pastikan waktu teman-teman melelehkan sebelum dicampur dengan adonan, pastikan suhunya sudah suhu ruang alias tidak terlalu panas.
Baru teman-teman tuang, kemudian diaduk dengan balon whisk atau spatula hingga rata. Usahakan posisi melingkar. Nah, mungkin bisa dilihat dari video ini ya, posisinya kurang lebih melingkar memutar seperti ini. Selanjutnya, kalau untuk margarin atau fat atau butter yang dikocok, teman-teman yang harus perhatikan sebelum mencampur fat ke dalam adonan, teman ambil dulu sedikit adonan, dimasukkan ke kocokan fat ya, kocokan margarin atau butter, teman-teman aduk rata. Untuk pemancingan ini istilahnya aku bilangnya pancing, ambil sedikit, diaduk agak cepat, nggak masalah, asal dia tercampur rata. Setelah itu baru teman-teman tuang ke adonan utama, baru aduknya perlahan sampai dia tercampur rata. Tipsnya di situ. Jadi untuk fat yang dilelehkan pastikan jangan terlalu panas, mengaduk rata, usahakan sudut-sudutnya tidak terlewat. Kemudian untuk yang dikocok harus dipancing lebih dahulu, adonan masuk ke kocokan margarin atau fat atau butter, kemudian baru teman-teman kembalikan, mungkin familiar seperti bikin flan atau pastry cream. Itu seperti itu. Jadi untuk pencampuran, kenapa aku ngomong fat paling panjang? Karena fat ini paling besar resiko untuk menimbulkan bantat. Oke, setelah pencampuran fat, ideal lagi untuk baking, perlu diperhatikan sebisa mungkin adonan setelah kita aduk, jangan menunggu terlalu lama di luar. Jadi pastikan sebelum teman-teman mulai mengocok telur, teman-teman sudah memanaskan oven teman-teman sesuai suhu yang diharapkan. Karena resep beda-beda, biasanya suhu untuk cake, kalau aku pribadi sekitar 170 sampai 190 atau 200. Itu dengan catatan menggunakan oven seperti oven tangkring, oven listrik, oven deck, seperti itu. Kalau untuk oven convection yang ada kipasnya di belakangnya itu ya, itu teman-teman biasanya suhunya bisa sedikit lebih turun karena sistem di kipas dia akan sedikit lebih panas. Nah, itu pastikan oven sudah nyala, kemudian jangan menunggu terlalu lama. Kalau misal ini kita kan nggak tahu, kadang ada resep yang menjadi 2 atau 3 loyang, sedangkan oven kita kapasitas cuman cukup untuk 1 loyang. Kalau misalnya itu 2 loyang, lebih aman teman-teman bagi. Jadi sekali ngaduk setengah resep. Jadi setengah resep masuk oven, kemudian setengah resep teman-teman aduk lagi, yang dari oven keluar, yang baru selesai di mixer bisa masuk. Atau bisa juga selama resep teman-teman ada cake emulsi, biasanya adonan bisa bertahan kurang lebih sekitar 30 menit. Jadi selama cuman resepnya satu resep jadi 2 loyang, kalau pengovenan 1 loyang kurang lebih maksimal 20-25 menit, teman-teman bisa langsung aduk satu resep, satu masuk, satu nunggu di luar. Jadi nggak masalah nunggu, asal resepnya ada cake emulsi dan ada dan proses panggang yang pertama tidak lebih dari 25 menit. Itu yang aku sarankan. Itu udah proses dari pemanggangan sendiri. Nah, terus kemudian satu lagi, kenapa bisa, kenapa enggak? Itu bisa juga dari oven. Seringkali oven kalau kita masih panggang ya, patokan gampang. Misal teman-teman panggang waktu cake teman-teman 20 menit, pastikan 10 menit pertama jangan terlalu sering dibuka tutup. Khususnya oven-oven teman-teman, kalau oven yang kecil seperti oven listrik di rumah, kemudian oven tangkring, itu kan kalau teman-teman buka, dia panasnya akan lebih cepat keluar. Beda sama oven-oven industri yang deck besar, pintu dibuka pun panas itu nggak cepat keluar. Jadi lebih aman 10 menit pertama jangan terlalu dibuka tutup. Kenapa? Karena kalau teman-teman buka, panas keluar, otomatis adonan ini waktu dia mau matang di bagian atasnya kan panasnya kurang, itu jadinya agak kempes. Itu ada sedikit resiko untuk bantat ya. Cukup mudah kan? Sebenarnya banyak, tapi intinya yang paling penting pertama, bahan pastikan segar, mixing kocok telur pastikan sampai kental, nyampur terigu juga sampai rata. Kemudian fat pastikan kalau dicairkan suhu jangan terlalu panas. Kalau misal menggunakan fat yang dikocok di mixer, pencampurannya harus dengan dipancing lebih dahulu ya.
Dan pastikan penyampuran fat harus rata dan jangan terlalu lama diaduk. Karena semakin lama diaduk, prinsip fat itu juga memotong istilahnya lapisan-lapisan telur. Jadi gelembung-gelembung telur kalau diaduk terlalu lama itu bisa meningkatkan resiko kempes. Dan yang terakhir yang pasti oven pastikan sudah dipanaskan, dan proses pengovenan pastikan adonan tidak menunggu terlalu lama. Ya, kurang lebih itu tips kalau untuk menghindari cake bantat. Oke teman-teman, sekian itu, kita lanjut di video selanjutnya. Aku akan bahas topik-topik yang lain. Kalau teman-teman suka dengan video ini dan teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ya. Kalau misal ada pertanyaan yang teman-teman masih kurang jelas, bisa tulis di komen. Kemudian kalau ada topik yang teman-teman mau tanyakan atau mau kita bahas di sini, tulis juga di komen. Aku akan bahas dan akan balas secepatnya. Oke, sekian dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya.